Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kuliah tentang kinetika reaksi kimia enzim. Saya Alfa dari program studi ilmu kimia Universitas WR Supratman, Surabaya. Kita mulai dulu dari definisi tentang enzim. Enzim itu adalah suatu jenis katalis yang dihasilkan oleh makhluk biologis, ya. Dan ini merupakan molekul protein. Enzim diproduksi oleh sel hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang lain. Dan enzim ini diperlukan dalam reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup itu, dan ini sangat penting sebagai katalis dalam reaksi-reaksi biokimia. Nah, kemudian hampir setiap reaksi dalam sel membutuhkan adanya enzim tertentu. Fungsi utama enzim adalah dalam sistem kehidupan adalah meminimalisir pembuatan dan pemutasan ikatan kimia oleh karena itu, seperti katalis lainnya, enzim akan mengingatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia. Nah, contoh-contoh di sini aplikasi enzim dalam industri atau aplikasi komersial. Misalnya dalam industri seperti enzim amilase, enzim proteasa. Amilase itu merubah mati, protease merubah protein, memecah protein, dan glikosa isomerase, kemudian lipasa, katalase, dan seterusnya. Kemudian enzim yang untuk keperluan analitik seperti glukosa oksidase, galaktose oksidase, dan sebagainya. Kemudian enzim yang untuk keperluan medis, ya, seperti asparaginase, protease, dan sejenisnya. Nah, contoh di sini ada reaksi yang melibatkan enzim, misalnya dari pati jagung, kemudian menggunakan enzim alfa amilase menjadi pati encer. Dari pati jagung yang padat itu menjadi pati yang lebih encer, kemudian ya, menggunakan enzim glukoamilase dirubah menjadi glukosa. Glukosa dirubah menjadi HFCS. HFCS itu high fructosa sirup. Dengan menggunakan glukosa isomerase. Ini fruktosa itu gula yang lebih manis daripada glukosa. Nah, mekanisme dari reaksi kimia suatu enzim itu bisa digambarkan dari seperti ini. Jadi ada substrat atau reaktan, ya. Kemudian ini ada enzim E, itu adalah enzim. Pertama, enzim dan substrat membentuk kompleks ES, ya. Kemudian dari ES itu akan pecah menjadi produk dan enzim kembali. Nah, teori yang menjelaskan pembentukan kompleks itu disebut teori lock and key atau gembok dan kunci, ya. Jadi ini yang bentuk yang besar ini adalah molekulnya enzim. Ya, ini adalah substratnya, ya. Karena dalam makhluk hidup, dalam tubuh makhluk hidup ada ratusan enzim, ada mungkin ribuan enzim dari ribuan macam substrat. Maka supaya bisa bereaksi, ya, substrat ini harus nempel di enzim ini dan harus nempel di bagian tertentu yang disebut dengan daerah aktif, ya, active site. Nah, disebut active site atau daerah aktif. Ini harus nempel pas begitu. Ini teori lock and key, ya. Substrat yang lain tidak bisa nempel di enzim ini. Hanya substrat tertentu, ya. Jadi teori lock and key itu seperti itu. Yang nempel membentuk kompleks seperti ini. Setelah nempel di sini terjadi reaksi kimia. Reaksi kimianya biasanya ada banyak tahap, tidak hanya satu tahap reaksi, ada beberapa tahap. Kemudian pecah menjadi produk seperti ini. Produk reaksi kimia. Dari produk reaksi kimia mungkin akan membentuk reaksi kimia lagi dengan substrat yang lain, itu ya, dengan enzim yang lain juga. Nah, itu teori dari substrat enzim. Nah, persamaan yang untuk menyatakan kinetika reaksi enzim bisa dinyatakan dengan persamaan mekanisme Menten. Misalnya ada reaksi demikian, seperti yang disebutkan tadi akan untuk kompleksnya memecah menjadi produk. Nah, persamaan
untuk menyatakan laju reaksi ini, reaksi enzim itu adalah ini, R sama dengan Rmax kali Cs itu konsentrasi substrat per Km, Km ini disebut konstanta Michaelis, dan plus konsentrasi substrat. Nah, bagaimana cara menurunkan persamaan ini? Ini pertama kita harus mengerti ya persamaan laju reaksi. Jadi persamaan laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi produk per waktu atau negatif dari perubahan konsentrasi. Ini karena ini berkurang ya, dia negatif, perubahan konsentrasi reaktan atau substrat, S itu substrat setiap waktu. Itu akan setara dengan K kali konsentrasi S. K ini konstanta kecepatan reaksi. Nah, karena reaksi ke kanan itu sama dengan reaksi ke kiri ya. Jadi K1 CSCE sama dengan K2 CES. Itu reaksi ke kanan akan sama dengan reaksi ke kiri. Ini prinsip kesetimbangan. Dari sini CE itu sama dengan K2 CES per K1 CES. Nah, karena konsentrasi awal enzim itu sama dengan konsentrasi enzimnya sendiri ya, plus konsentrasi substrat. Ini konsentrasi enzim tidak berubah ya. Konsentrasi awal enzim sama konsentrasi enzim pada waktu itu dan konsentrasi enzim bersama kompleksnya. Sehingga kalau dimasukkan CE di sini spesifisikan berarti C0 K2 CS per K1 CS plus CES atau CES sama dengan C0 CS per K2 per K1 CES ya. Nah, karena kecepatan laju reaksi itu sama dengan K3 CES, CES-nya adalah ini ya. Berarti konstanta kecepatan reaksi sama dengan K3 C0 CS per K2 per K1 plus CS. Ini ya sama dengan analogi dengan persamaan ini ya. Di mana K2 per K1 itu adalah KM, disebutkan KM sini. K konstanta disebut konstanta Michaelis. Dan kemudian K3 CE0 itu sama dengan Rmax. Nah, disebut Rmax ya, karena di sini kecepatannya maksimum. Jadi kecepatan pada Rmax ini tidak bisa dilampaui. Nah, jadi ya beda dengan reaksi kimia biasa, semakin ditingkatkan konsentrasi reaktannya maka kecepatan reaksinya akan makin meningkat. Tetapi dalam reaksi biokimia yang melibatkan enzim, meskipun konsentrasi reaktannya ditingkatkan atau konsentrasi substratnya ditingkatkan, dia akan mencapai nilai tertentu yang tidak bisa dilampaui, yaitu kecepatan maksimum yang diistilahkan dengan Rmax di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan parameter kinetika dari persamaan Michaelis tadi ya. Ada beberapa cara disebut dengan plot Langmuir, plot Lineweaver-Burk, dan plot Eddie-Hostey di sini. Nah, kita tahu dari persamaan tadi, persamaan kinetika enzim Michaelis-Menten ini adalah R sama dengan Rmax CS per Km plus CS. Atau dinyatakan kalau dibuat supernya ya super R sama dengan Km plus CS per Rmax CS ya. Nah, kalau dari sini kalau kita bagikan, kalau CS yang pindah ke kiri ya, maka CS per R sama dengan Km per Rmax plus CS per Rmax ya. Dari persamaan ini bisa kita buat nanti hubungan antara CS per R terhadap CS. Nanti ada kemiringannya itu adalah sama dengan super Rmax dan interceptnya Km per Rmax. Cara yang lain dinyatakan dengan plot Lineweaver-Burk ya, super R sama dengan super Rmax Km per Rmax kali super CS. Kalau ini kita bagi ya berarti tinggal CS per CS-nya hilang, ini tinggal super Rmax ya. Cara yang lain adalah plot Eddie-Hostey. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan ya. Yaitu R bersama dengan Rmax min ini Km per Km kali R per CS ya. Nah, kita coba masing-masing satu persatu dari masing-masing plot ini. Ya, misalnya ini plot Langmuir. Misalnya kita mendapatkan data dari eksperimen konsentrasi reaktan adalah
Demikian, 0, 10, 20. Nah, kecepatan reaksinya adalah demikian. 0, 2,5. Ini tidak disebutkan satuannya, hanya sebagai pemisalan saja. Biasanya satuan dinyatakan dengan satuan konsentrasi, perubahan konsentrasi, jadi mol per waktu per liter, mol per liter per waktu. Kalau konsentrasi biasanya mol per liter. Bisa juga dalam satuan massa atau gram per liter. Nah, kalau propan Muir itu adalah persamaannya demikian, CS per R, KM per R max, plus JR per R max, maka kita butuh data JS per R dan data JS. Data JS-nya sudah ada, data CS per R kita hitung. Jadi kolom ini 10 bagi 2,5 ini 4. 20 bagi 3,3 ini 6 di sini ya. Nah ini CS per R. Kemudian kita plot dalam diagram, dalam grafik. Nah ini hasil plotnya. Titik-titiknya ini adalah sumbu datarnya ini adalah CS, sumbu tegaknya CS per R. Dan titik-titiknya adalah ini, sesuai dengan kolom ini, kolom pertama dan kolom ketiga. Nah dari sini ya, kalau persamaan demikian, akan berpotongan di sumbu Y, di titik KM per R max, kemudian ini kemiringannya adalah super R max. Nah, bagaimana itu? Ini saya berikan tutorial bagaimana cara mendapatkan R max dan KM. Pertama kita masukkan dulu ini. Kita gunakan Excel atau program spreadsheet yang lain, ya terserah. Di sini saya akan tunjukkan dalam bentuk Excel. Jadi pertama kita masukkan dulu JS dan R-nya. Dan kita hitung dulu CS per R, ini kita rumuskan kolom A per B. Langsung kita kopikan ke bawah. Kemudian kita blok sini, gambar grafiknya. Kita pilih yang scatter dan pilih yang ini. Nah, kita pilih yang titik-titik ini. Nah, akan muncul grafik demikian. Ya. Nah, kemudian ini yang CS sama R, ini data yang tidak kita perlukan dulu. Sementara kita hapus dulu. Nah, tinggal titik-titik bagian yang ini adalah sumbu X-nya ini ya, dan Y-nya, data Y-nya adalah ini titik-titiknya yang kita dapatkan. Kemudian supaya lebih baik kita beri nama-nama sumbu datar. Ini klik start design, kemudian adjust chart element, primary horizontal. Di sini kita tuliskan nama sumbunya CS. Di sini sumbu X-nya adalah konsentrasi substrat CS. Kemudian kita beri nama juga yang sumbu Y ya. Klik sini adjust element, axis title, primary vertical. Kita beri nama CS per R, sumbu Y. Nah berikutnya ini sudah. Kemudian kita tambahkan persamaan garis trend lainnya. Yang kita pilih di sini adalah persamaan garis linear. Jadi klik di sini chart design, adjust element, kemudian trend line dan pilih yang linear. Maka akan muncul garis lurus ini. Yang putus-putus ini akan garis linearnya. Kemudian berikutnya adalah kita munculkan persamaannya. Ini persamaan garis linear sudah kita pilih. Kita juga bisa memilih yang lain di sini, tapi yang lain tidak diperlukan, bisa polinomial atau logaritmik. Yang kita pilih adalah linear. Nah, kemudian kita klik ini, display equation on chart. Yang begini akan muncul persamaannya. Nah, untuk menunjukkan persamaan ini sebetulnya ada prosedur statistik tersendiri ya. Tapi karena di Excel dan umumnya program spreadsheet sudah tersedia, ya kita gunakan saja fasilitas yang sudah ada dalam Excel. Nah, kemudian setelah kita menunjukkan persamaannya ini, supaya lebih teliti nanti karena hanya ada angka 2 desimal, coba klik di sini ya, optionnya pilih yang ini, tabel option, pilih number, kemudian isikan decimal place ya.
ada 6 angka di belakang koma. Nah, ini persamaannya supaya menjadi lebih teliti ya. 0, tadi hanya tertulis 0,2 gitu. Di sini sudah tertulis 0,1999. Ini tujuannya supaya lebih teliti. Nah, setelah kita munculkan persamaannya, ini adalah persamaan garis ini. Persamaan garis lurus ini. Nah, kalau kita tuliskan, kita analogikan dengan persamaan garis linear ya. Persamaan Y sama dengan AX plus B ya. Persamaannya adalah demikian ya. Persamaan ini ya akan memiliki titik potong di garis Y ini. Sebesar nilainya di titik B. Titik B ini akan memotong di sini. B ini diistilahkan dengan intercept. Istilahnya adalah intercept. Kemudian ada kemiringan disebut dengan gradien. Gradien kalau kita buat segitiga siku-siku di sini, misalnya ini panjangnya P, yang ini panjangnya Q, panjang menurut skala ya, skala yang ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, nilai A itu, A yang dari sini adalah sama dengan P per Q. Dan itu istilahnya adalah slope atau kemiringan atau gradien. Nah, kalau sudah demikian, berarti kita bisa mendapatkan ini ya, dari persamaan Langmuir, berarti Y itu sama dengan CS per R-nya, kemudian 0,1996 ini adalah 1 per R max ya. Kemudian X-nya adalah CS, kemudian 2,0039 ini adalah KM per R max ya. Sehingga sampai sini 1 per R max itu adalah 0,19986 ya. Sehingga R max-nya sendiri 1 per 1,9986 sama dengan 5,0 ya. Kemudian sini KM per R max-nya adalah 2,039. Sehingga KM-nya adalah, karena sudah kita tahu R max-nya 5,0, berarti 2 kali 5,0 sama dengan. Nah, itu cara menentukan. Sekarang untuk plot line Hilbert persamaannya adalah 1 per R sama dengan 1 per R max plus KM per R max kali 1 per CS. Nah, jadi kita butuh data 1 per R, kita butuh data 1 per CS ya. CS dan R-nya sudah kita peroleh, kita hitung 1 per R-nya ya, 1 per 2,5 ini 0,4 ya, seperti ini. 1 per CS berarti 1 per 10 ini 0,1 sini. Nah, kemudian kita tempatkan dalam grafik ya, hasilnya adalah grafik dengan pola lurus seperti ini. Nah, kelemahan dari plot line Hilbert ini titik-titiknya menjadi rapat di sekitar 0. Jadi, kalau Langmuir tadi bisa lebih merata ya. Nah, ini kemiringannya adalah KM per R max ya, kemudian intercept-nya adalah 1 per R max. Nah, dari sini bisa kita hitung R max-nya berapa dan KM-nya berapa. Untuk masing-masing plot bisa mendapatkan R max dan KM yang berbeda-beda ya, tergantung plotnya. Karena itu masing-masing punya kelebihan. Plot yang lain itu adalah plot ADFT, yaitu lebih merata. Tapi kelemahannya di ADFT itu di sisi sebelah kanan itu masih mengandung R. Jadi kita butuh R dan R per CS di sini. Ini datanya. Ya. Masing-masing kalau di sini KM-nya dapat 10, R max-nya 5, hampir sama dengan yang plot yang ADFT, plot yang Langmuir ataupun line Hilbert. Ya, karena di sini data titik-titiknya merata ya, hampir lurus ya. Nah, sekarang kita buat di contoh soal sini. Di sini akan kita tunjukkan kalau titik-titiknya kesulitan tidak merata, pasti akan berbeda-beda datanya. Tapi yang di sini akan kita berikan contoh adalah contoh untuk Langmuir saja, plot Langmuir. Anda bisa mencoba untuk plot yang lain, yang ADFT ataupun line Hilbert. Ya. Misalnya reaksi kimia, konsentrasi awal substratnya demikian, dalam satuan milimol per liter, 1, 2, 3, 5, 7, 10. Ya. Kemudian laju reaksinya dalam satuan milimol per liter per menit adalah 0,2, 0,22,
dan sekian, dan seterusnya. Ini pertanyaannya, cari parameter kinetik Michaelis Menten dengan prinsip plot Langmuir. Kemudian bandingkan berbasis metode dengan plot kurva R versus CS. Ya. Ini R max-nya 0,63 dan KM-nya adalah 2,92. Ya, mengapa ini muncul bersama 0,63 kali ini CS-nya, ini KM-nya 2,92 plus CSV 33. Kemudian kita plot ke bawah. Nah, kemudian kita plot hasilnya. Ya. Nah, ini yang titik-titik ini adalah data eksperimen. Itu yang tadi ya. Data eksperimen yang tadi, yang sini titik-titiknya ini. Kemudian ini hasil plot Langmuir ya, dengan data KM dan R max tadi ya. Nah, ini dari sini plotnya mendekati garis. Demikian. Semakin banyak CS yang kita pilih itu akan semakin halus garisnya. Di sini kita pilih ada 20 data, berapa ini? 16 data, ya. Jadi plotnya ya demikian kita anggap sudah cukup halus dari plot ini ya. Nah, inilah hasil simulasi untuk plot dengan perhitungan jalan cara Langmuir. Kalau plot dengan Adiopsti dan Lineweaver-Burk nanti akan menghasilkan kurva yang akan agak sedikit berbeda ya. Karena nilai KM dan R max-nya nanti akan berbeda, sehingga nilai R-nya juga akan sedikit berbeda ya. Nah, ini hasilnya untuk jawaban. Nah, sudah untuk materi hari ini ya sampai di sini dulu. Terima kasih ya, sampai ketemu di materi berikutnya.